Sekarang kita masuk di dalam yang kelima, poin kelima dari gagasan dasar, yaitu kabar baik dan identitas umat Katolik. Yang 4 kita sudah bereskan, Bapak Ibu. Sekarang kita yang di poin yang terakhir. Ini poin yang akan kita perdalam dalam perjumpaan lingkungan mingguan. Tetapi karena COVID ini kita tidak akan ada pertemuan lingkungan, maka silahkan dibahas di dalam keluarga masing-masing saja. Termaksud nanti Bapak Ibu kan akan menerima yang renungan harian. Ini ada di dalam yang mingguannya, sementara yang hariannya sudah di-sharekan terlebih dahulu. Dengan minggu yang pertama, PKSN minggu pertama, Allah adalah kasih. Ini temanya, Allah adalah kasih. Dalam perikop ini kita akan melihat bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang penuh kasih. Dan kita adalah manusia yang dikasihinya. Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita pun wajib saling mengasihi. Dari mana Injilnya? Dari 1 Yohanes 4, 7-21. Di sini dikatakan yang menjadi poin-poinnya, saudaraku yang kekasih, mari kita saling mengasihi. Ini ajakan. Ajakan di dalam 1 Yohanes 4, 7-21. Mari kita saling mengasihi, dan ditutup dengan perintah dari Dia, Allah Bapa. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Kita lihat, kita diajak untuk saling mengasihi karena kasih itu berasal dari Allah. Dan kasih tersebut menunjukkan bahwa kita bersatu dengan Allah sendiri dan Roh-Nya. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah kita adalah kasih. Allah kita, Allah yang penuh dengan kasih. Maka identitas kita Bapak Ibu harus bercermin dari Allah sendiri. Kita pun diundang untuk memiliki kasih di yang terakhir tadi. Perintahnya, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Itu yang pertama, silakan dikancah di dalam keluarga masing-masing. Minggu yang kedua, Yesus anak manusia. Dalam perikop ini kita akan melihat bahwa Yesus yang kita imani adalah anak manusia yang berkuasa. Kan luar biasa bangga Bapak Ibu, bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang punya kuasa atas kerajaan sorga. Sebagai orang yang percaya kepadanya, kita akan melihat bagaimana cara kita bersikap, apakah sudah sesuai dengan kehendaknya. Dari mana Injilnya? Matius 25, 31-46. Bagaimana bunyinya? Kita diajak bersikap untuk jika bertemu orang lapar, beri makan. Bertemu orang telanjang, beri pakaian. Bertemu orang asing, beri tumpangan. Dan seterusnya, hanya berbuat baik. Allah kita, Allah yang penuh kasih. Kita diundang juga untuk berbuat kasih. Apa eksekusinya? Apa wujud nyatanya? Jika ada orang lapar, kasih makan. Jika ada orang haus, kasih minum. Jika ada orang telanjang, kasih pakaian. Jika ada orang asing, beri tumpangan. Jika ada orang di penjara, kunjungi. Jika ada orang sakit, lawati. Sudah banyaklah contoh-contoh yang dianjurkan di sini ajakan oleh Yesus untuk mampu berbuat seperti yang Dia buat. Kalau Allah yang kita imani itu adalah anak manusia yang punya kuasa, dan Dia memberi perintah kepada kita untuk senantiasa berbuat kasih, maka nanti Bapak Ibu di akhir zaman Ia akan duduk sebagai hakim yang paling adil. Yang berbuat kasih Dia katakan duduk di sebelah kanan. Dia sebut yang diberkati. Yang tak mampu berbuat kasih, nyahlah ke dalam api kekal, dilambangkan dengan kambing. Kalau yang tadi di sebelah kanan dilambangkan dengan domba. Ini Bapak Ibu domba kecil senantiasa di pangku, dipeluk, digendong oleh Yesus sendiri. Sekali lagi silakan dikancah dalam keluarga per ayat ini PKSN untuk membuat kita semakin mengenal Allah melalui kitab suci. Minggu yang ketiga, orang berdosa yang dipercaya. Dalam perikop ini kita akan belajar dari Petrus, walaupun berdosa, Yesus tetap mengasihinya. Yesus justru mengutus kita yang berdosa ini untuk mengajak sesama kita kembali percaya kepadanya. Dari mana Injilnya? Lukas 5, 1-11.
Apa bunyinya? Di sini dikatakan si Petrus yang berdosa. Apa kedosaannya? Begitu sombongnya ia berkata, tak kala Tuhan menyuruh menebar jala. Guru, sudah semalam-malaman aku di sini dan tak ada seekor pun ikan yang boleh ditangkap. Padahal yang memberi perintah adalah Yesus. Dan tak kala dia menuruti perintah Yesus, begitu banyak ikan yang tertangkap dalam jalannya dan jala itu hampir koyak. Bapak Ibu, taklah selalu, kita sering berkata bahwa kalau manusia itu lemah, tak mungkin selalu baik, tak mungkin setiap saat punya kasih. Pasti adalah sesekali jatuh ke dalam dosa. Apakah Yesus membenci orang yang berdosa? Tidak. Catatannya apa? Akui. Mengaku bahwa saya orang berdosa, saya orang lemah. Maka dia akan mengajak kita jauh. Identitas kita diubah dari seorang penjala ikan menjadi seorang penjala manusia. Simon Petrus naik. Karena pengakuannya, dia berkata, aku ini orang berdosa, janganlah dekat dengan aku. Tetapi Yesus katakan, ikutlah aku dan engkau akan kujadikan penjala manusia. Pertemuan terakhir, keempat, persekutuan orang beriman. Ini jemaat perdana, sudah pada tahu lah pasti Bapak Ibu. Melalui perikop ini kita akan diajak untuk menyadari bahwa kita adalah orang yang terbaptis, masuk dalam persekutuan orang yang percaya kepada Yesus. Maka kita akan melihat apa yang harus kita lakukan dalam persekutuan ini. Apa kabar baik yang ditawarkan? Injilnya Kisah 2, 37-47. Kisah para Rasul. 2:37-47. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Yang terakhir bunyinya. Dan mereka disukai semua orang. Siapa yang tidak menyukai, tak kalah identitas kita penuh kasih. Identitas kita mampu berbagi. Orang telanjang beri pakaian dan seterusnya. Siapa yang tak mau dekat dengan kita? Semua orang akan bersedia dirinya untuk dibaptis menjadi Katolik. Kalau cara hidup kita mampu mencerminkan identitas kita seperti Allah yang penuh kasih. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. 3.000 orang dibaptis di hari Pentakosta. Itu Bapak Ibu, silakan dibaca lebih rinci, lebih detail. Ini akhir dari gagasan dasar. 4 pertemuan mingguan sudah kita sampaikan, tentu hanya garis besarnya saja karena secara detail lebih enak kalau dibaca per ayat sesuai dengan anjuran buku BKSN. Dan jangan lupa, selama bulan kitab suci, renungan harian sudah dibagi. Jika Bapak Ibu tidak mampu berkumpul 2-3 keluarga, Allah katakan 1-2 orang atau lebih berkumpul, aku pasti hadir. Maka ibu dan bapak, suami dan istri saja berkumpul, bersekutu, membahas kitab suci, membaca kitab suci, beribadat bersama BKSN ini. Allah sudah berkenan hadir, tak usahlah berharap sampai boleh dalam lingkungan dan lain sebagainya. Itu saja, rahmat Allah berkimpah bagi kita yang berkumpul dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa sejenak untuk mengakhiri dengan memohonkan berkat Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sumber kekuatan kami kembali mau mengucap syukur bahwa Engkau telah menyelesaikan seluruh acara kami dalam membahas tentang BKSN ini. Kiranya Engkau terus menerus dari hari ke hari menyertai kami dalam peziarahan hidup kami, di dalam keluarga kami, dan senantiasa memberkati kami dengan rahmat yang berlimpah. Hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami, karena Engkau-lah Allah yang layak kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.